Dan saudara, Otoritas Bursa Efek Indonesia menegaskan mereka akan tetap mengawasi pergerakan harga saham yang tidak wajar, dan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini perusahaan terbuka sebaiknya transparan tentang rencana PHK karyawannya. Selengkapnya dalam wawancara dengan My Sister Tarigan berikut ini. Pak Hamdi, sejauh ini apa yang menjadi fokus utama Bursa Efek Indonesia terkait dengan pengawasan aktivitas di pasar modal? Ya, salah satu fungsi yang harus saya jalankan adalah untuk setiap saat memastikan perdagangan itu berjalan secara teratur dan wajar. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kami memiliki satu divisi namanya Divisi Pengawasan Transaksi. Nah, di Divisi Pengawasan Transaksi itu, kami memiliki sistem atau aplikasi ya, itu yang bisa memantau perdagangan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia secara real time. Artinya kalau ada upaya-upaya untuk menaikkan harga yang seharusnya tidak naik atau menurunkan harga yang seharusnya tidak turun, itu termasuk kategori manipulasi sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Itu menjadi concern kami, dan sistem yang ada di Divisi Pengawasan Transaksi akan memberikan signal atau warning kepada kami. Ini ada gejala-gejala ini loh, ada saham yang harganya dimainkan atau dimanipulasi oleh beberapa pelaku gitu. Nah, itu diberikan secara real time dan kami bisa tindak lanjuti ke tahap-tahap berikutnya gitu. Sebagai otoritas, apakah Bapak sudah menemukan adanya beberapa praktik permainan harga? Pasti, setiap hari atau setiap tahun itu pasti ada harga yang bergerak secara tidak wajar ya. Yang kami cari adalah harga yang bergerak secara tidak wajar. Nah, kemudian kami buktikan apakah pergerakan harga yang secara tidak wajar itu memang dilakukan secara intensional, secara sengaja oleh pihak-pihak yang memang bertujuan untuk memainkan harga tersebut gitu. Nah, untuk tahun 2015 ini kami sudah menerbitkan apa yang kami sebut sebagai UMA. Pernah dengar kata-kata UMA? UMA itu adalah unusual market activity. Itu merupakan pengumuman atau warning kepada para investor apabila ada harga dari suatu saham yang pergerakannya itu tidak biasa atau unusual, berbeda dengan pergerakan harganya berdasarkan data historis yang ada di bursa gitu. Misalnya selama ini harganya bergerak tidak lebih dari 10%, tiba-tiba naik menjadi 30% dalam satu hari, itu menjadi memberi warning ke kami. Nah, untuk itu kami bisa berikan pengumuman ke seluruh investor, itu yang tadi kami sebut sebagai UMA. Itu merupakan peringatan atau mengingatkan investor untuk berhati-hati terhadap saham tertentu karena pergerakan harganya tidak wajar. Nah, dalam tahun ini kami sudah menerbitkan 36 kali UMA yang meliputi 34 efek. Jadi pengumumannya ada 36 efek atau saham yang kami periksa itu 34. Artinya ada satu atau dua saham yang kena UMA lebih dari satu kali gitu. Nah, kemudian kami juga melakukan suspensi terhadap 11 efek atau 11 saham di tahun ini. Suspensinya sendiri itu 15 kali. Jadi ada satu atau dua saham yang disuspend lebih dari satu kali. Jadi kalau ditanya apakah ditemukan ada saham atau efek yang bergerakan harga yang tidak wajar, ya ada. Buktinya ada UMA sebanyak 36 kali, kemudian ada suspensi sebanyak 15 kali. Awal September lalu, pihak OJK mengatakan akan mengawasi aktivitas para broker nakal. Sebenarnya apa itu broker nakal? Misalnya, seperti tadi, terkait dengan manipulasi transaksi ya. Bisa jadi upaya memainkan harga saham itu sebetulnya kan dilakukan oleh investor, tapi kan kemudian diakomodasi oleh si broker gitu. Nah, kalau itu terbukti brokernya juga membantu investor tersebut untuk melakukan manipulasi terhadap harga yang terjadi di bursa, itu merupakan broker yang nakal. Nah, broker nakal yang lainnya, kalau dia mencuri dana atau saham yang dimiliki oleh nasabah gitu, seperti yang terjadi di beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk itu kan kami sudah melakukan langkah-langkah untuk mencegah hal tersebut. Kalau investor ingin bertransaksi saham, mereka harus menyetorkan dananya ke rekening perusahaan atau rekening anggota bursa. Kalau sekarang dana itu masuk ke rekening atas nama nasabah sendiri, itu merupakan langkah-langkah yang diambil setelah terjadinya beberapa kasus
dulu di mana beberapa anggota bursa mengambil saham atau dana nasabah gitu. Nah sekarang upaya itu sudah tidak kecil kemungkinan terjadi karena dana nasabah sudah terpisah di rekening tersendiri. Sampai saat ini banyak perusahaan yang melakukan PHK, tidak terkecuali untuk perusahaan yang sudah listing di pasar saham. Apakah informasi terkait PHK pun menjadi salah satu keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada Bursa Efek Indonesia? Keterbukaan sebagai listed company tentu harus ya. Jadi apapun tindakan yang mereka lakukan, mereka harus informasikan ke bursa gitu ya. Tapi maksud saya bukan kita tidak mempertanyakan kenapa kamu PHK atau karena saya harus mengawasi, itu tidak masuk dalam lingkup kami gitu ya. Oke, termasuk soal PHK berarti ya Pak ya, itu juga masuk data-data di mana juga perlu. Mereka bisa aja disclose ke bursa ya, Mbak. Kan kami harapkan listed companies itu semakin terbuka semakin bagus gitu. Artinya semua informasi itu kalau bisa diinformasikan ke kami gitu.